Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Di antara unsur-unsur berikut ini yang akan memiliki kemiripan sifat dengan A dengan nomor atom 8 ya. Unsur A nomor atom 8 adalah Nah, pertanyaannya adalah berkaitan dengan kemiripan sifat. Nah, ini sederhananya sih kita sebut aja satu golongan gitu ya. Jadi, carilah A yang segolongan dengan unsur yang lain. Unsur A yang kita cocokkan dengan golongan yang lain, dengan unsur yang lain. Apakah mereka sama-sama golongan yang sama? Maka kalau satu golongan, maka dia akan memiliki kemiripan sifat. Nah, sebelum ke opsi jawaban, kita harus tahu dulu A itu merupakan golongan berapa. Nah, cara mencari A dengan nomor atom 8 dalam unsur yang netral gitu ya, maka memiliki 8 elektron. Caranya sebenarnya gini aja, bikin konfigurasi kulit gitu ya. Konfigurasi Niels Bohr yaitu 2 6. Nah, angka 6 ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia merupakan golongan 6A. Kemudian menunjukkan periode keberapa? Periode 2. Nah, kalau nomor atomnya masih kecil, masih di bawah 20, itu pakai cara ini lebih gampang ya. Lebih cepat juga untuk menentukan golongan. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan cara konfigurasi kuantum, bilangan kuantum yang menggunakan ini konfigurasi subkulit gitu ya. Nah, ini kita bisa bikinnya gini. 1s2, 2s2, 2p berapa? 4. Nah, ini konfigurasi subkulit. Nah, ini sama ya, dia golongannya 6A dengan cara menjumlahkan 2 dan 4. Lalu periodenya lihat aja angka tertinggi, yaitu berapa? Periode 2, kulit kedua. Sama saja. Tapi mungkin lebih singkat yang ini, yang cara biasa. Oke. Eh lalu kita cek dari opsinya A, B, C, D, E. Kira-kira yang sama-sama memiliki golongan 6A itu siapa? Nah, mari kita coba cek opsi A. P50. 50 elektron. Nah, ini kan banyak nih. Jadi memang baiknya pakai konfigurasi subkulit. P50. Berarti kita bisa menggunakan konfigurasi apa? Gas mulia ya. Yang di bawah 50 apa? Yaitu kripton ya. Kripton ini memiliki elektron berapa? 36 elektron. Jadi cara bikin konfigurasi singkat dengan menggunakan gas mulia itu cari yang di bawah ini ya, di bawah 50 ya. Cari yang di bawah 50. Nah, lalu siapa yang terdekat itu KR gitu ya, 36. Karena kalau di atas KR apa? Xenon. Xenon kan 54, jadi kelebihan. Harus di bawah 50 dan mendekati 50. KR itu kulit keberapa tuh? Periode keberapa? He1, Ne2, Ar3, Kr4. Maka setelah Kr apa? Kulit ke 5 atau periode ke-5 yaitu 5s2 sampai 50 ya kita jumlahkan. Lalu 4D berapa? 10 ya. 36 tambah 2 38 tambah 10 berarti 48. Sisa 2 lagi. Yaitu 5P2. Oke, cara menentukan golongannya bagaimana? Cukup melihat yang ini ya. Kalau SDP, maka yang kita perhatikan adalah SP-nya aja. Yaitu apa? Golongan, tinggal teman-teman jumlahkan. 2 tambah 2 berapa? 4A. Periode sebenarnya nggak terlalu penting ya. Cuman kita bikin aja sih catatan ya. Dia periode 5. Oke, jadi kemiripan sifat di sini hanya cukup melihat satu golongan aja. Kalau periode ya jelas bakalan beda ya, karena satu golongan tentu akan memiliki periode yang berbeda-beda. B yaitu 34 Ki. Nah, di bawah 34 apa teman-teman? Yaitu AR ya. AR ini memiliki 18 elektron. Maka setelahnya apa? Yaitu kulit keempat atau periode keempat yaitu 4s2. Lalu 3D berapa nih? 18 tambah 2 20, masih ada sisa banyak nih. 10, 18 tambah 2 tambah 10 berarti 30, maka ada sisa 4 lagi, 4 elektron yang belum diisi yaitu 4p 4. Nah,
sama ya dengan yang di atas tadi, yaitu adalah kita cukup menjumlahkan S dan P-nya aja kalau misalnya ketemu konfigurasi akhirnya seperti ini. Dan ini merupakan golongan berapa? Golongan 6A. Periode berapa? Periode 4. Oke, ketemu ya teman-teman. Jadi Q itu satu golongan dengan A, yaitu sama-sama apa? Golongan 6A. Seperti itu ya. Jadi jawabannya apa? Yaitu jawabannya adalah bebek. Ya kalau sudah ketemu jawabannya nggak usah lagi kita cari yang C sama sampai E ya, karena udah pasti berbeda. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Yuk kita bahas soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Logam natrium seberat 4,6 gram dimasukkan ke dalam etanol murni sehingga terjadi reaksi menghasilkan natrium etoksida dengan rumus molekul seperti itu dan gas hidrogen. Apabila gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut dibakar, maka volume gas H2O pada STP adalah berapa? Oke, ini materi apa teman-teman? Materi stoikiometri. Dan memang di sini juga harus sedikit banyaknya tahu sih tentang senyawa. Terutama di sini etanol. Kita harus tahu nih etanol ini rumus molekulnya apa. Karena kalau nggak tahu nanti repot untuk penyetaraannya. Oke lah, kita coba tuliskan dulu ya reaksinya. Natrium itu bereaksi dengan etanol, yaitu apa etanol? C2H5OH, C2 eta. Gitu ya. Kemudian menghasilkan C2H5ONa tambah hidrogen. Nah, hidrogen yang dihasilkan di sini kemudian dibakar gitu ya. Jadi hidrogen H2 itu dibakar, berarti dikasih oksigen, direaksikan dengan oksigen menghasilkan H2O gas di sini ya. Nah, jadi seperti ini reaksinya ya. Dan tentu kita harus tahu penyetaraannya, harus bisa menyetarakan. Karena kalau tidak tahu setaranya, maka akan tidak mungkin bisa mendapatkan H2O dengan benar gitu ya. Oke, kita setarakan dulu ya. Di sini Na C2H5OH kemudian sampai ada yang terbentuk H2. Na sudah setara, C2H-nya sudah setara untuk C2H5. Yang belum setara itu adalah H-nya ya. Di kiri ada total 6H, di kanan ada total 7H. Maka kita kasih H2-nya di sini setengah. Nah, lanjutan dari reaksinya, ini H2 direaksi dengan oksigen menghasilkan H2O. Maka kita beri koefisien setengah di O2 supaya setara. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah berapa volume ya? Volume si H2O dalam keadaan STP. Gitu ya. Rumus STP apa teman-teman? V sama dengan N dikali 22,4. Maka kita harus tahu kan? Berarti kita harus tahu ini nih, berapa mol H2O yang terbentuk. Nah, untuk bisa mengetahui mol H2O, maka kita harus cari tahu dari awal gitu ya. Karena memang data yang diberikan itu adalah natrium ya, 4,6 gram yang direaksikan kemudian menghasilkan hidrogen. Hidrogen yang dihasilkan sekian mol itu direaksikan dengan oksigen menghasilkan H2O. Maka nanti bisa kita dapatkan mol H2O-nya. Yuk kita coba cari dulu mol dari Na. Kita cari sebelah kiri ya. Mol Na berapa? Nah, rumusnya apa teman-teman? Massa per AR. Masanya berapa? 4,6 gram dibagi dengan AR-nya berapa? 23. Berarti berapa tuh? 46 bagi 23 kan 2. Berarti kalau ada komanya 0,2 mol. Kita dapat ya. Kita dapatkan bahwa Na itu 0,2 mol. Nah, direaksikan sehingga menghasilkan ini nggak dikasih tahu ya, etanol murni tidak dikasih tahu berapa jumlahnya, tapi kita asumsikan di sini berlebih ya, maka otomatis Na-nya habis, tinggal terkonversi menjadi sekian mol natrium etoksida dan juga hidrogen. Nah sekarang kita fokus ke hidrogen. Berapa sih yang dihasilkan hidrogen di sini? Perhatikan aja koefisien
Di sini koefisien 1, di sini setengah. Maka perbandingan koefisiennya bagaimana? 1/2 atau setengah banding 1, sama aja ya. Setengah banding 1 ini kalau kita jadikan bilangan bulat kan 1/2. Maka setengah dari 0,2 yaitu berapa teman-teman? 0,1 mol. Jadi seginilah yang terbentuk hidrogennya. Nah, 0,1 mol ini, hidrogen ini dibakar dengan oksigen menghasilkan H2O. Maka kita tinggal pasangkan aja atau kita tuliskan lagi di sini yaitu 0,1 mol ya. Jadi 0,1 mol yang dihasilkan itu dipakai untuk direaksikan dengan oksigen. Nah, sesuai dengan penyetaraan reaksi, perbandingan koefisien 1/1 dengan H2O, maka tentu di sini 0,1 mol juga. Oke, sampai di sini semoga dipahami ya. Kalau ada kendala bisa ditanyakan ya teman-teman. Nah, 0,1 mol sudah ketemu. Ya udah, kita tinggal lanjutkan pencarian dari rumus ini. Berapa mol yang dihasilkan? Yaitu 0,1 dikali dengan 22,4 ya. Maka dapatnya berapa? 2,24 liter. Oke? Ada jawabannya, yaitu apa jawabannya? Yaitu yang cicak ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Pada suhu dan volume tertentu 240 gram gas SO3 terurai menjadi SO2 dan O2. Jika derajat disosiasi adalah 2/3 dan tekanan total gas setelah tercapai kesetimbangan adalah 2 atm, maka tetapan kesetimbangan Kp reaksi penguraian ini adalah. Oke, di sini ada tulisan kesetimbangan, maka tentu ini materi kesetimbangan kimia ya. Oke, kita tuliskan dulu reaksinya teman-teman. SO3 gas ini mengalami kesetimbangan membentuk SO2 ditambah dengan O2. Ini belum setara ya, jadi kita bisa setarakan terlebih dahulu. Kita kasih di mana nih? Di sini 2, di sini 2, 1 gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini sudah setara ya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan apa? Kp. Yaitu apa? Produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Produknya apa? Yaitu adalah tekanan dari SO2 di pangkat 2 dikali dengan tekanan O2 pangkat 1 yaitu. Lalu dibagi dengan tekanan SO3 di pangkat koefisiennya itu berapa? 2. Nah, berarti kita harus tahu nih berapa nilai yang ada di sini, tekanan dari setiap senyawanya atau gasnya gitu ya. Nah, lalu di situ ada tulisan derajat disosiasi. Kita kerjakan di sebelah kiri dulu. Kita cari mol dari SO3. Berarti apa? Massa per mR ya, atau kita tulis aja langsung 240 per mR 80 sama dengan 3 mol. Nah, lalu katanya di situ terdisosiasi atau alfa namanya. Alfanya sama dengan 2/3. Alfa ini berarti menyatakan banyaknya yang terurai. Berarti yang terurai adalah 2/3 dari awal. Dari awalnya itu apa? 3 mol ya. Awalnya tadi 3 mol. Maka yang terurai berapa? 2 mol. Seperti itu maksudnya ya. Jadi alfa atau derajat disosiasi menyatakan banyaknya zat yang terurai per mula-mulanya gitu ya. Banyaknya zat yang terurai dikali dengan mula-mulanya gitu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih ya. Nanti bisa teman-teman cek lagi deh rumus lengkapnya di buku-buku sekolah ya. Oke, kita langsung tuliskan di sini mula-mula bereaksi setimbang ya. MBS. Mula-mulanya berapa? Yaitu 3 ya. 3 mol. Kemudian terurai atau bereaksi sama saja ya. Terurai atau bereaksi adalah 2 mol. Maka setimbangnya berapa? 1 mol. Terus di sini sesuai dengan perbandingan koefisien ya 2 sama 2, maka di sini yang terbentuk juga 2
mol. Di sini karena koefisiennya 1 maka setengahnya terbentuk 2 mol 1 mol. Ini kan belum terbentuk di awal ya. Oke, jadi dalam keadaan setimbang kita mendapati ternyata segini molnya, 1 mol, 2 mol sama 1 mol gitu ya. Terus di soal dikatakan pada saat setimbang tekanan total itu adalah sama dengan 2 atm. Nah, yang menyumbangkan tekanan total itu siapa aja? Ya tentu yang ketiga-tiganya ya. Tekanan total itu disumbangkan oleh siapa? Oleh tekanan parsial dari SO3, tekanan parsial dari SO2 dan tekanan parsial dari O2 yang mana totalnya sama dengan 2 atm. Maka untuk mencarinya bagaimana? Mencari masing-masing. Ini kan penjumlahnya 2 atm nih. Terus gimana cara mencari masing-masing tekanan parsial SO3 berapa, SO2 berapa? Maka kita di sini bisa menggunakan perbandingan mol ya. Kita bisa menggunakan perbandingan mol. Kita kerjakan yang pertama misalnya ini. Tekanan SO3. Jadi mol dari SO3 saat setimbang dibagi dengan mol total. Lalu dikali dengan tekanan total. Itu rumusnya teman-teman ya. Dan ini bisa dilakukan pada SO2 dan O2 juga. Nah, mol SO3 berapa pada saat setimbang? Yaitu adalah 1 mol. Mol totalnya berapa? Nah, ini tinggal dijumlahkan aja nih. Tinggal dijumlahkan. Berarti berapa tuh? 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 mol ya. Jadi dibagi 4 mol dikali dengan tekanan totalnya berapa? 2 atm. Maka 1/4 dikali 2 sama dengan setengah atm. Oke, kita coba lanjut dulu ke tekanan O2. Tekanan O2 ini sama dengan tekanan SO3 ya. Kenapa? Karena di sini molnya sama-sama 1 mol. Maka langsung aja kita tulis di sini setengah atm. Nah, lalu tinggal apa? Tinggal mencari SO2. SO2 molnya berapa? 2. Mol total 4 dikali dengan 2 atm sama dengan 1 atm. Oke teman-teman. Jadi ini SO3, ini O2, ini SO2. Oke. Nah, sudah ketemu nih tekanan parsial masing-masing ya dalam keadaan setimbang. Lalu kita tinggal kerjakan yang terakhir. Di sini aja kita kerjakan ya. Yaitu apa? Kp. Kan ini rumusnya ya tadi ya. Kp SO2 pangkat 2 kali O2 per SO3 pangkat 2. Tinggal kita ganti menjadi angka. SO2 nya berapa? Yaitu 1 atm dipangkat 2. O2 nya berapa? Setengah. Ya udah kita kali setengah dibagi dengan SO3 berapa? Setengah dipangkat dengan 2. Nah, ini gampang ya. 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya, jadi nggak ngaruh ya. Jawabannya apa nih? Setengah dikali dengan 4/1, yaitu sama dengan berapa? 2 ya. Maka dapatnya apa? Kp nya sama dengan 2. Yaitu jawabannya apa teman-teman? Adalah yang B ya, yang ini. Oke, seperti itu caranya ya. Dimulai dari mengenal reaksinya dulu, setarakan, kemudian kita bikin MBS. Ini MBS. Lalu kita cari berapa yang bereaksi dengan menggunakan derajat disosiasi. Lalu kita tinggal cari berapa mol setimbangnya. Lalu kita gunakan perbandingan mol untuk bisa mencari tekanan parsial masing-masing dari gas tersebut. Lalu setelah ketemu tekanan parsial masing-masing, baru kita bisa mencari Kp-nya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar.